Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restasya dengan NIM 2012311022 dari Universitas Bangka Belitung, lebih tepatnya pada jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai uji statistika menggunakan software SPSS. Nah, uji statistika yang akan saya pakai adalah uji statistika parametrik, lebih tepatnya uji Independent Sample T-Test. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Check it out! Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita akan melakukan uji Independent Sample T-Test menggunakan SPSS. Jadi sebelum kita menguji independent sample t-test sendiri, kita harus tahu apa fungsi dari uji independent sample t-test sendiri. Jadi, fungsi dari uji independent sample t-test sendiri itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, jadi saya telah mendapatkan soal dari situs SPSS sendiri, dari sumber ini, dimana soalnya itu pada kelas 7A, seorang guru membagi seluruh siswa menjadi dua kelompok. Pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama pada masing-masing siswa yang akan ada pada kedua kelompok tersebut. Jadi soalnya itu sama pada dua kelompok dalam kelas 7A tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa ini akan dilihat pada tabel di bawah. Nah, ini hasil belajarnya. Jadi dalam satu kelas itu terdapat 11 siswa, di mana kelompok A-nya itu 6 siswa, sedangkan 5 siswa lainnya itu kelompok B. Nah, jadi di sini saya itu ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata dari metode belajar yang diterapkan dari guru tersebut. Nah, jadi rumusan hipotesisnya ini ada dua nih. HO-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Untuk H1-nya atau HI itu ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Kita langsung saja masuk ke dalam SPSS-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini sebelum kita menguji independent sample testnya itu sendiri, itu kita harus memenuhi syarat, di mana syaratnya itu kita harus melakukan uji homogenitas dan juga uji normalitas. Nah, yang pertama kita klik dulu variabel fields-nya dulu. Nah, di sini di tab name itu kita yang awalnya itu kita ketik hasil. Jadi di sini huruf besar semua. Terus yang kedua itu kita klik kelompok. Kita ketik kelompok besar. Ini sudah langsung ada tipenya numerik, width-nya itu 8. Nah, di sini yang desimal. Desimalnya itu kita pilih 1 untuk hasil, karena ada angka 1 di belakang koma. Jadi nilainya itu ada 1 di belakang koma. Nih, 77,7, 80,3, itu kan ada 1 di belakang koma. Dan nilai di belakang. Nah, di sini yield-nya tetap 8, kemudian di label, di hasil itu kita lebih jelaskan bahwa ini hasil belajar. Kemudian untuk kelompoknya itu kita klik
kita ketik kelompok biasa. Nah, di desimal sebelumnya, di desimal yang kelompok ini kita ubah menjadi 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Jadi angkanya itu asli. Kemudian di values kita klik, kita tambahkan karena dia ada 2 kelompok tadi, maka kita tambahkan. Nah, kode 1 itu untuk kelompok 1. Kita tambah kode 2 untuk kelompok 2. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kolom itu tetap 8, missing juga 0. Nah, yang di sininya, di measure ini kita klik untuk hasil itu skala, dan untuk kelompoknya itu kita pilih nominal. Setelah semuanya tersusun seperti ini, kemudian kita beralih ke data views. Oke teman-teman, karena tadi variabel viewsnya itu sudah kita setelah menjadi seperti ini, maka kita beralih ke data views. Kita beralih ke data views, di mana di sini kita besarkan supaya bisa terlihat, bisa lebih terlihat, supaya tidak bercampur. Kemudian di sini bisa langsung kita copy, nilai-nilai dari kelompok di kelas 7A tadi. Nah, di mana kelompok di kelas 7A ini kan dibagi menjadi 2 kelompok nih. Kelompok yang pertama itu berjumlah 6 orang, dan kelompok kedua berjumlah 5 orang. Nah, nilai ini kita copy. Jadi dari 77 sampai dengan 68 itu kita copy, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini, Ctrl V. Nah, tadi kita tahu tuh bahwa dari nilai 77,7 hingga nilai 68,8 itu adalah nilai dari kelompok A. Tadi kode kelompok A itu kan 1. Kita klik 1 sampai dengan nilai 68. Kemudian di sini kita masukkan nilai untuk kelompok B. Bisa kita copy langsung 86 sampai dengan 85. Kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Oke. Nah, ini nilai 86,2 sampai dengan 85,3 itu adalah nilai untuk kelompok kedua atau kelompok B. Jadi kita sudah menulis bahwa kodenya itu kelompok B adalah 2. Sebelumnya ini 2. Kemudian di sini kita klik 2, kita ketik 2. Nah, kemudian setelah datanya itu seperti ini, kita akan jadi syarat untuk melakukan uji independen sampel t-test itu ada 2 syarat, yaitu yang pertama uji homogenitas dan juga uji dari homogenitas dan juga uji normalitas. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan ini adalah uji normalitas sendiri. Nah, jadi uji normalitas itu adalah untuk membuktikan bahwa data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi itu fungsi dari uji normalitas. Kita pilih tab analis atau kita pilih analis ini, menu analis, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih export. Nah, di sini terdapat kotak dialog di mana hasil belajarnya itu kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian untuk kelompok kita masukkan ke dalam factor list. Kita pilih plots. Di sini kita centang untuk normality plots with test. Nah, kita pilih continue.
kita pilih oke. Nah, kita tunggu data outputnya. Nah, di sini sudah ada data outputnya. Kita fokus ke dalam data of normality. Nah, data normality atau data itu bisa dikatakan berdistribusi normal atau tidaknya itu apabila nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05. Nah, di dalam data ini nilai signifikannya itu adalah 0,200, yang berarti data ini, data perbedaan rata-rata hasil belajar kelompok A dan kelompok B di kelas 7A itu berarti berdistribusi normal, karena dia 0,200 ini lebih besar daripada 0,05. Nah, ini berarti untuk syarat pertama setelah berhasil, ini kita nol dulu. Kemudian syarat yang kedua itu adalah homogenitas. Jadi untuk syarat homogenitas ini bisa langsung menyampur ke dalam ke dalam uji independent simple t-test. Jadi bisa langsung tersedia di uji independent simple t-test. Jadi yang pertama itu kita menguji independent simple test langsung, karena di dalam di dalam outputnya itu, output independent simple t-test itu terdapat uji homogenitas. Jadi kita pilih untuk menguji independent simple t-test, kita pilih analis juga. Kemudian kita pilih compare, means, and proportion. Kemudian kita pilih independent simple t-test. Kita pilih. Nah, hasil belajar itu kita letakkan ke dalam test variable. Sedangkan untuk kelompok kita letakkan di grouping variable. Nah, di sini kita klik David Group. Jadi untuk grup 1 itu kita klik 1, untuk grup 2 kita klik 2. Kemudian kita pilih continue dan kita tunggu nilai outputnya. Nah, di sini sudah langsung ada ya, kita berfokus ke dalam uji independent simple t-testnya. Nah, sudah ada nilai outputnya. Jadi, untuk menyatakan suatu data itu variabel datanya itu homogen, sama atau tidak, itu kita lihat dari nilai signifikan yang ada di label Levens test for equality of variance. Jadi kita lihat signifikannya. Jadi untuk pengambilan kesimpulan di uji homogenitas ini, apabila nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel datanya itu homogen atau sama. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Tapi apabila nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa variabel datanya itu varians datanya itu tidak sama atau tidak homogen. Nah, di sini bisa kita lihat nih, nilai signifikannya itu 0,738, yang berarti bahwa varians data dari data ini itu homogen atau sama, karena dia lebih besar daripada 0,05. Tadi sudah saya jelaskan bahwa uji independent simple t-test sendiri itu berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa hipotesisnya itu apabila HO-nya itu diterima, maka tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan dengan kelompok B. Apabila H1-nya itu atau HI-nya itu diterima, maka ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, bagaimana nih kesimpulan yang bisa diambil dari
kesimpulan yang bisa diambil dari uji independent sample t-test sendiri. Nah, jadi kesimpulannya itu teman-teman, kita lihat nih nilai signifikan two-side ini yang bisa kita sebut nilai signifikan pilot. Kita lihat nih di sini 0,39, 0,34. Nah, jadi gini teman-teman, untuk pengambilan kesimpulan di uji independent sample t-test sendiri, dia apabila nilai dari nilai signifikan ini, nilai signifikan pilot itu lebih kecil daripada 0,05, maka H1 itu diterima, yang artinya itu ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Nah, apabila nilai signifikan pilotnya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan. Artinya HO-nya itu yang diterima, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Kita lihat nih nilai signifikannya. Di sini jelas-jelas menunjukkan bahwa nilainya itu lebih kecil daripada 0,05, karena di sini hanya 0,039, sedangkan nilai signifikannya itu 0,05. Ini sini hanya 0,03, yang berarti untuk kesimpulan uji independent sample t-test ini bisa dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Ini kesimpulannya teman-teman. Karena nilai signifikan pilot itu sebesar 0,39, karena dia lebih kecil nih daripada 0,05. Maka ada perbedaan yang signifikan. Antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dan juga kelompok B. Oke teman-teman, jadi kita berada di akhir video, di mana kesimpulan yang bisa diambil dari hasil analisis perbedaan rata-rata belajar siswa kelas 7A bisa disimpulkan bahwa HO-nya itu ditolak, yang berarti H1-nya itu diterima. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B di kelas 7A. Mungkin cukup sekian video tutorial uji statistika parametrik yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan serta ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.